bahwa jemaah haji yang sudah siap berangkat di tahun 2020 ini sudah mulai berguguran, sudah mulai banyak yang meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Rama di channel Tatas Kurnia Official. Alhamdulillah, sekarang saya berkesempatan lagi untuk berbincang kembali dengan Bapak Kiai Haji Tatas Kurnia, yang dimana akan lebih memperdalam lagi mungkin ya, membahas tentang haji tahun 2020 ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada sahabat kaum muslimin yang telah berkesempatan untuk memberikan subscribe, like, dan komennya. Semoga channel ini terus memberikan manfaat untuk sahabat kaum muslimin semua. Nggak perlu lama-lama lagi, sekarang saya sudah didampingi oleh Bapak Kiai Haji Tatas. Mungkin saya akan menanyakan beberapa nih Pak Kiai. Sebelumnya saya mau mengatakan apa kabar Pak Kiai. Baik. Maaf selalu saya ganggu untuk beberapa, mungkin banyak isu yang simpang siur nih untuk haji tahun 2020 ini. Langsung saja mungkin ya Pak Kiai untuk Boleh. pertanyaan pertama. Di haji tahun 2020 ini mungkin banyak berita-berita jemaah atau calon jemaah itu yang meninggal gitu Pak Haji. Sebelum berangkat ya? Iya, sebelum berangkat. Bagaimana ini terkait calon jemaah haji ini yang meninggal, apakah dibatalkan atau bagaimana? Sebelumnya saya jawab kabar baik Mbak Rama. Tidak mengapa ya, menjadi tugas kewajiban saya untuk senantiasa memberikan informasi kepada para jemaah, terutama kaum muslimin di mana saja berada. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi butiran hal yang manfaat gitu, ditunggu oleh masyarakat informasi-informasinya. Betul, sekarang ini hampir banyak di tiap daerah bahwa jemaah haji yang sudah siap berangkat di tahun 2020 ini sudah mulai berguguran, sudah mulai banyak yang meninggal. Tidak dipungkiri hampir tiap daerah, tiap kabupaten atau tiap wilayah sekarang ini terdengar informasi bahwa jemaah haji yang berangkat mestinya tahun 2020 ini tetapi dipanggil oleh Allah lebih dulu gitu ya menghadapnya sebelum ia melaksanakan ibadah haji. Sampai-sampai ada yang mengatakan apakah ini karena pengaruh pembatalan haji dan tidak berangkat gitu ya, sehingga intensitas yang meninggal itu lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Mbak Rama, tentu kematian calon jemaah haji yang tahun 2020 yang memperlihatkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya ini sebetulnya bukan karena fenomena pembatalan pemberangkatan haji kalau menurut saya ya. Kalau meninggal memang sudah waktunya ya. Sudah takdirnya. Ya, tapi gejala ini harus disikapi oleh kita kaum muslimin. Ini bentuk daripada bukti bahwa jemaah haji kita ini sudah pada tua, gitu ya, sebelum berangkat haji. Jadi jemaah haji Indonesia pada umumnya memang karena sudah tua, sudah banyak yang dirasakan fisiknya kurang, akhirnya ya banyak yang meninggal lebih dulu. Jadi bukan karena sebab pembatalan ibadah haji begitu ya, lebih karena shock atau lain sebagainya. Tidak, menurut hemat saya ini karena fenomena jemaah haji Indonesia kebanyakannya memang usianya sudah tua-tua begitu. Hanya terkait pertanyaan Mbak Rama, kalau sudah meninggal lalu bagaimana ini? Apakah uangnya diganti atau dipindahkan atau bagaimana? Tapi sebelumnya Pak Kiai, Pak Kiai ini salah satu
perwakilan lah dari Kabupaten Garut, ada informasi atau berita-berita yang masuk ke Pak Haji, berapa orang atau berapa persen orang yang sudah atau calon jemaah yang meninggal? Betul. Di antaranya Mbak Rama, saya pun adalah pegiat bimbingan ibadah haji ya. Dari sekian banyak jemaah yang insya Allah mengikuti program bimbingan saya pada tahun ini, dari sejak mulai kami mengadakan bimbingan itu sudah ada 9 orang yang kira-kira sudah mendahului ya. Mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Namun itu dari satu kelompok bimbingan, belum tentu dari bimbingan yang lain juga lebih banyak. Hanya memang saya dengar informasi kabar-kabar ya dari kawan-kawan dari tiap daerah bahwa yang meninggal sekarang ini banyak gitu ya. Lebih karena disebabkan usia mereka sudah tua dan fisik mereka sudah banyak yang uzur gitu Mbak Rama. Hanya terkait dengan pertanyaan tadi, lalu kalau yang meninggal ini bagaimana posisinya gitu bisa ya? Bisa diwakilkan atau kembali uang atau bagaimana? Iya. Itu Pak Kiai. Ini sudah diatur sebetulnya. Walaupun bukan oleh peraturan menteri, tetapi melalui peraturan Dirjen PHU Penyelenggara Haji Umroh dari Kementerian Agama, itu kalau tidak salah nomor 148 yang tahun 2018 ya. Jadi baru ini ada aturan dari Dirjen PHU, di mana sebelumnya tidak ada aturan tambal sulam atau mengganti yang meninggal. Jadi sebelum tahun 2018 itu tidak ada istilah mengganti yang meninggal gitu. Kalaupun ini ya seseorang yang mau mengganti harus mendaftar lagi gitu, hanya bisa diambil uangnya. Tetapi pada peraturan terbaru nomor 148 dari Dirjen PHU tahun 2018 itu dinyatakan bahwa jika jemaah haji yang sudah melunasi sudah melunasi biaya hajinya dan siap berangkat, tetapi akhirnya ia meninggal lebih dulu, maka porsi jemaah tersebut bisa dilimpahkan. Jadi aslinya tidak tambal sulam, supaya kesannya kalau tambal sulam itu kan bebas orang yang menambal gitu, yang menyulam. Tetapi ini dilimpahkan. Hanya khusus pelimpahannya harus kepada ahli waris, jadi tidak bebas begitu Mbak Rama. Jadi menurut aturan Dirjen PHU nomor 148 tahun 2018. Jadi sejak 2018 jemaah yang meninggal maka porsinya atau porsi keberangkatannya boleh dilimpahkan kepada ahli warisnya. Demikian Mbak. Terus ini Pak Haji, pakai untuk terkait bisa diwakilkan oleh keluarganya, itu persyaratan ahli waris atau mungkin anaknya ya. Iya. Itu persyaratannya apa aja Pak Kiai? Iya. Memang itu harus dipenuhi syaratnya Mbak Rama ya. Dan ini cukup ketat. Kenapa diketatkan? Karena khawatir nanti porsi ini malah diperjualbelikan ya. Makanya istilahnya tidak menggunakan tambal sulam oleh pemerintah, tetapi dilimpahkan. Kenapa? Khawatir nanti dibisniskan gitu. Seseorang yang meninggal kemudian ia memiliki hak mendapatkan porsi berangkat tahun itu, keluarganya tidak ada siap yang menggantikan posisinya, boleh jadi oleh keluarganya dibisniskan, dijual kepada orang yang mau berangkat gitu. Karena lama menanti gitu, wah udahlah saya 2 kali lipat daripada jumlah biaya haji sekarang, kan boleh jadi seperti itu. Maka untuk mengantisipasi itu dari Dirjen PHU Kementerian Agama sudah mengatur bahwa porsi haji yang meninggal itu dilimpahkan kepada ahli waris. Maka persyaratan ketika ia mau mengajukan ke Kementerian Agama di tempatnya, umpamanya di tingkat kabupaten masing-masing, syarat pengajuannya itu diantaranya yang pertama surat kematian. Karena ini harus hati-hati betul. Pernah juga kejadian ada yang kecolongan, orang tuanya belum meninggal,
ternyata uangnya diambil oleh anaknya. Begitu orang tuanya mau berangkat melunasi, ternyata sudah ditutup. Jadi sekarang oleh anaknya gitu, uangnya diambil. Ini ada pernah kejadian. Maka oleh karena itu sekarang pemerintah melalui Kementerian Agama dan Dirjen PHU dalam hal ini itu mengatur sedemikian. Yang pertama, surat keterangan kematiannya ada. Kalau di Saudi namanya COD, Certificate of Death ya. Jadi surat, kalau di kita ini surat kematiannya harus jelas. Apakah betul-betul dia sudah meninggal atau tidak. Yang kedua, akta lahir dari yang mau menggantikan. Supaya kelihatan nanti apakah ini turunannya atau anaknya atau siapa yang menggantikan ini. Karena supaya tidak terjadi ada bisnis pelimpahan porsi gitu. Kemudian yang ketiga surat kelengkapan lain semacam kartu keluarga gitu ya, KTP dan surat-surat lain yang mendukung tentang itu ya. Jadi tidak semena-mena, tidak otomatis. Dan ketika pengajuan tadi dengan syarat-syaratnya diajukan ke Kemenak tingkat daerah, itu akan diverifikasi. Juga di tingkat wilayah akan diverifikasi. Bisa pengajuan itu di ACC atau tidak di ACC berdasarkan penelitian yang detail mengenai kelengkapan data-data yang akan menggantikan posisi itu. Demikian. Berarti data yang benar-benar harus akurat itu mungkin data yang fix itu akte lahir. Iya. Ya? Akte lahir itu. Yang sekarang kan sudah satu sistem. Jadi seseorang juga tidak akan bisa membuat dua keterangan yang berbeda ya, untuk karena memperkuat data. Iya, jadi satu sama lain harus saling memperkuat datanya. Dinyatakan dari KTP-nya, dinyatakan dari kartu keluarganya, dinyatakan dari akta lahirnya gitu. Dan dinyatakan dari surat keterangan kematiannya dan seterusnya. Dan kalau ini misalkan sudah terverifikasi bahwa calon jemaah itu diwakilkan oleh anaknya. Nah, untuk pertanyaannya, apakah si amal atau pahala ini untuk anaknya atau untuk calon jemaah yang sudah meninggal? Oke, bagus pertanyaannya Mbak Rama. Jadi kalau yang meninggal ini teman dilimpahkan sama anaknya, apakah nanti pahala hajinya ini untuk anaknya atau untuk orang tua yang meninggalnya ya? Bagus sekali. Jika yang menggantikan anaknya ini dengan tujuan badal terhadap orang tuanya yang meninggal dan anaknya sudah melaksanakan haji sebelumnya, maka tentu pahala hajinya itu untuk orang tuanya yang sudah badal, yang sudah meninggal. Jadi posisi anaknya membadalkan gitu ya. Tetapi manakala anaknya ini melaksanakan ibadah haji karena pelimpahan meninggal orang tuanya, anaknya sendiri belum haji pada saat itu hajinya, maka haji itu haji untuk anaknya, bukan haji untuk orang tuanya yang meninggal gitu. Karena tidak sah seorang anak melaksanakan haji badal untuk orang tuanya sedangkan dirinya belum melaksanakan haji. Salah satu syarat membadalkan itu seseorang juga telah melaksanakan ibadah haji sebelumnya. Jadi tidak demikian gitu. Hanya urusan pahala Mbak Rama. Ya tentu saya pun ya sangat ikut berbelasungkawa ya kepada seluruh jemaah haji di Indonesia terutama yang ditangguhkan berangkat tahun ini, kemudian oleh Allah dipanggil lebih dulu. Insya Allah niat ibadah hajinya akan diterima oleh Allah ya. Andai pun ia belum melaksanakannya, maka keluarga ahli waris tidak usah risau, tidak usah menyesalkan, karena dia sudah berniat begitu kuat untuk dapat melaksanakannya, sudah berupaya mengikuti bimbingan manasik, sudah melunasi tenaga, waktu, usia dia sudah dicurahkan untuk melaksanakan ibadah haji. Tiba-tiba waktunya berangkat atau sebelum berangkat sudah meninggal, insya Allah akan mendapatkan pahala. Dan para mufti, ahli, para ulama juga sudah menyampaikan
kemestian seseorang yang telah berniat kemudian ia belum dapat melaksanakan kegiatan ibadahnya, maka Allah akan memberi pahalanya. Seperti juga bersandar pada firman Allah ya dalam surat An-Nisa ayat 100, Allah itu berfirman, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi, katanya, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat hijrah kepada Allah dan Rasulnya, summa yudrikul mautu, kemudian ia mendapatkan kematian gitu ya, sebelum melaksanakan hijrah itu, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, jadi di mata Allah tetap mendapatkan pahala gitu ya. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi menurut ayat itu juga fatwa-fatwa para ulama menyebutkan bahwa tetap orang yang berniat melaksanakan ibadah haji yang mendapatkan pahala niatnya tadi ya, sekalipun anaknya tetap punya kewajiban untuk menyelesaikan nazar orang tuanya untuk melaksanakan haji yang disebut dengan badal ya. Jadi anaknya punya kewajiban yang diambil dari harta kekayaan yang ditinggalkannya karena punya nazar tadi. Karena kasus ini juga pernah diceritakan oleh Ibnu Abbas ya, riwayat Bukhari Muslim, bahwa kata Ibnu Abbas, anna imro'atan ja'at ilan Nabi SAW, bahwa ada seorang perempuan katanya datang kepada Nabi SAW, faqalat, kemudian ia bertanya, inna ummi nazarat an tahujja falam tahujja, bahwa ibuku katanya bernazar untuk melaksanakan haji tapi ia belum sempat melaksanakan ibadah haji hatta matat, sehingga ibunya itu meninggal. Lalu perempuan itu bertanya kepada Rasulullah, apa ahujju anha, katanya, apakah aku harus wajib melaksanakan haji atasnya? Rasul langsung menjawab, qala na'am hujji anha, betul kata Rasulullah, hajikanlah ia gitu, atas nama ia gitu. Itu badal ya. Tapi itu bagi jemaah yang memang sudah berniat melaksanakan ibadah haji, bernazar untuk bisa melaksanakan haji, maka ahli warisnya wajib membadalkan atas namanya. Demikian Mbak Rama. Kalau misalkan ini Pak Kiai, pemain di tahun 2020 ini sangat benar-benar tidak jadi berangkat kan Pak Haji? Iya betul. Untuk biaya administrasi atau persyaratan-persyaratan lainnya yang mungkin akan diwakilkan kepada anaknya itu, kalau terkait administrasi itu harus pembayaran dari awal lagi atau bagaimana Pak Kiai? Tidak ya. Jadi karena apa yang berhak dan memiliki porsi itu sudah melunasi ya, sudah melunasi kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan pemerintah melalui keputusan presiden tahun berjalan, maka tidak ada administrasi lagi. Jadi anaknya itu otomatis menggantikan posisi porsi orang tuanya yang meninggal tadi. Jadi itu pelimpahan namanya. Jadi tidak usah lagi ia mengurus administrasi lain kecuali yang disebutkan tadi. Jadi dia tidak usah mendaftar lagi gitu. Setelah diajukan nanti ada pelimpahan dan dia berangkat langsung otomatis tahun itu menggantikan yang meninggal gitu, orang tuanya yang meninggal. Kalau untuk bimbingan-bimbingan manasik itu? Kalau bimbingan manasik tentu itu bicaranya dengan pihak stakeholder dari Kemenak sendiri atau KBIHU ya di daerah. Kalau ia mengikuti bimbingan tentu nanti akan berbicara, dan pihak KBIHU biasanya suka membantu, akan membantu ahli warisnya ini untuk mengajukan ke pihak Kemenak, karena kalau sendiri kan tidak paham ke masyarakat umum. Dia akan membantu biasanya sampai tuntas oleh pihak kelompok bimbingan haji dan umroh di daerah, begitu Mbak Rama. Kalau untuk terkait calon jemaah haji ini yang karena kematian tidak ada yang tahu ya. Ya betul. Umpamanya sudah berangkat namun di perjalanan Pak Kiai ada yang meninggal gitu ya. Ada yang meninggal. Oke. Bagaimana Pak Kiai? Ini terbagi pada dua hal Mbak Rama ya. Di perjalanan itu apakah dari rumahnya sampai embarkasi atau di pesawat gelombang ke-1 yang ke Madinah dulu, atau
dia meninggalnya ini gelombang 2 sudah memakaikan ihram dan sudah ihlal gitu. Memang beda itu. Kalau meninggalnya di perjalanan dia belum melaksanakan aktivitas ihram, baik untuk umroh ya, maka pemerintah akan kembali mengembalikan uang jemaah tersebut ya 100% ya, tidak terganggu. Tapi kalau jemaahnya sudah dalam posisi ihram dan berihlal, maka itu pemerintah bertanggung jawab membadalkan. Jadi membadalkan, jadi nanti pemerintah nanti di Mekah itu ada tim, di Dakar Mekah itu ada tim yang diperintahkan oleh pemerintah untuk membadalkan yang meninggal dalam posisi dia sudah mau ihram dan ke tanah haram. Itu kewajiban pemerintah. Jadi pemerintah itu lengkap, tidak hanya sekedar ini tapi juga membadalkan. Dirjen PHU akan mendata itu. Ada beberapa jemaah yang terlaporkan meninggal dan sistemnya sekarang sudah canggih sekali gitu, sudah dapat diketahui kloter berapa ya, dari daerah mana nomor kloternya dan siapa namanya, BIN-nya sudah dapat diketahui, datanya seluruhnya ada nanti di Dakar dari Kementerian Agama. Jadi tidak usah risau baik keluarganya karena pemerintah sudah akan membadalkan secara otomatis. Dan jikapun nanti ada perlu keterangan, maka pemerintah akan membuat surat keterangan membadalkan yang telah meninggal tadi. Demikian Mbak Rama. Alhamdulillah Pak Kiai, terima kasih atas jawaban yang mungkin warga Indonesia pertanyakan ini tahun 2020 mungkin sangat menyedihkan ya Pak Kiai, prihatin untuk khususnya nih untuk jemaah haji yang mungkin menunggu lama ternyata di tahun ini tidak bisa berangkat. Semoga tahun depan tidak ada masalah lagi. Betul Mbak Rama. Sebelum Mbak Rama menutup, saya pribadi begitu prihatin ya atas musibah yang menimpa dunia ini. Siapapun tidak usah menyalahkan siapa-siapa dengan tidak berangkatnya ibadah haji sekarang ini. Tetap oleh kita ditafakuri dengan baik gitu. Mungkin di balik itu ada hikmah yang besar yang kita tidak ketahui. Namun yang sudah mendahului kita doakan ya, mereka menjadi hamba-hamba Allah yang menghadapnya dalam kesucian diri, sudah siap melaksanakan tugas suci ibadah hajinya. Dan bagi yang belum berangkat tetap bersabar begitu ya, dan berdoa kepada Allah sebaik-baik doa, memohon mudah-mudahan diberi kesempatan untuk bersimbah sujud di hadapan Ka'bah dalam kegiatan ibadah haji. Jadi semuanya kalau kita menerima dengan baik, maka insya Allah kita akan menemukan hikmah yang terbaik dari semua keputusan yang kita terima dan dihadapi oleh kita sekarang ini. Demikian Mbak Rama, terima kasih. Alhamdulillah, pertanyaannya mungkin bisa terwakilkan nih jawabannya dari Pak Kiai. Mungkin di kesempatan lain kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai haji ataupun umroh ini ya Pak Kiai. Betul. Untuk semua sahabat kaum muslimin, terima kasih. Mungkin beberapa pertanyaan ini yang bisa saya sampaikan dan dijawab oleh Pak Kiai memberikan manfaat yang benar-benar lebih untuk sahabat kaum muslimin. Dan kalau misalkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan nih, entah itu tentang haji atau umroh, sahabat kaum muslimin bisa tanyakan di komen channel YouTube Tatas Kurnia Official ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.